Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Nalalekam dengan NRP 204023104 dari Lab L-Drive. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa korelasi mata kuliah. Ada mata kuliah eh, proyek 1 desain sistem kontrol, di mana nantinya saya akan menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang telah saya dapat selama di semester 3 ini. Lalu materi-materi tersebut akan dikorelasikan ke proyek yang telah dibuat yang berjudul Sistem Kontrol Sederhana. Untuk materi-materinya sendiri, yang pertama ada transformasi Laplace, pemodelan matematis, karakteristik sistem, tanggapan sistem 1, kawasan waktu, tanggapan sistem 2, kawasan frekuensi, lalu ada perancangan controller PID. Materi yang pertama ada transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace merupakan suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace yang dapat dilihat pada tabel di sini merupakan penggunaan dari transformasi Laplace, di mana impuls satuan dunianya 1, unit step di sini 1/s, T menjadi 1/s², Tn menjadi N faktorial per S pangkat N plus 1, E pangkat minus K per AT menjadi 1/S plus A, dan seterusnya. Selanjutnya ada materi pemodelan matematis. Model matematis merupakan suatu sistem di mana kumpulan persamaan yang menggambarkan dinamika suatu sistem secara memadai. Model matematis dapat meningkat akurasinya dengan memodelkan secara lengkap bila diperlukan dalam analisis yang teliti. Model matematis diturunkan dari hukum-hukum fisik sistem yang bersangkutan. Dinamika sistem mekanis dimodelkan dengan hukum-hukum Newton, sedangkan dinamika sistem elektrik dimodelkan dengan hukum-hukum Kirchhoff atau Ohm. Pemodelan matematis berguna untuk menganalisis stabilitas, respon waktu, dan karakteristik frekuensi sistem sebelum kontrol diterapkan. Selanjutnya, model ini digunakan untuk merancang pengendali seperti PID dengan tujuan mencapai performa yang diinginkan. Selanjutnya ada materi karakteristik sistem, di mana karakteristik sistem adalah karakteristik dari respon output sistem yang disebut sebagai spesifikasi performansi sistem. Untuk melihat karakteristik sistem, pengujian dapat dilakukan dengan mengamati respon output sistem terhadap berbagai jenis masukan khas. Sinyal uji adalah sinyal masukan yang khas. Karakteristik sistem dapat digunakan untuk menentukan ukuran kualitas sistem, tujuan desain, identifikasi, dan untuk memperoleh model reduksi. Parameter-parameter utama dalam karakteristik sistem meliputi ada rise time, yaitu ukuran waktu yang diukur mulai dari respon T sama dengan 0 sampai dengan respon memotong sumbu steady state yang pertama. Lalu ada overshoot, yang merupakan nilai relatif yang menyatakan perbandingan antara nilai maksimum respon yang melampaui nilai steady state. Waktu stabil atau settling time, yaitu ukuran waktu yang menyatakan respon telah masuk kurang lebih 5% atau 2% dari keadaan steady state. Lalu ada waktu puncak atau peak time, yaitu waktu yang diperlukan respon mulai dari T0 hingga mencapai puncak pertama overshoot. Dan ada delay time atau waktu tunda,
yaitu ukuran waktu yang menyatakan faktor keterlambatan respon output terhadap input. Lalu ada tangkapan sistem satu kawasan waktu, di mana karakteristik respon waktu adalah karakteristik respon yang spesifikasi performansinya didasarkan pada pengamatan bentuk respon output sistem terhadap berubahnya waktu. Secara umum, spesifikasi performansi respon waktu dapat dibagi atas dua tahapan pengamatan, yaitu spesifikasi respon transien, di mana spesifikasi respon transien ini yang diamati mulai saat terjadinya perubahan sinyal input sampai respon masuk dalam keadaan steady state. Lalu yang kedua ada spesifikasi respon steady state, di mana yang diamati mulai saat respon masuk dalam keadaan steady state sampai waktu yang tak terbatas. Lalu ada tanggapan sistem 2 kawasan frekuensi, di mana karakteristik respon frekuensi merupakan karakteristik respon sistem terhadap perubahan frekuensi untuk mendapatkan karakteristik respon frekuensi dari sistem. Sinyal uji yang lazim digunakan adalah sinyal persegi atau sinyal sinusoidal. Selanjutnya ada perancangan controller PID, di mana sistem kendali otomatis memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pekerjaan, khususnya menggantikan pekerjaan manual. Sistem kendali adalah kumpulan dari beberapa komponen yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk suatu tujuan tertentu, yaitu sistem kendali. Sistem kontrol dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana pada sistem kontrol terbuka di sini tidak terdapat feedback, sedangkan pada sistem kontrol di sini terdapat feedback, di mana nantinya error akan dibaca dan diperbaiki pada controller, sehingga pada sistem kontrol tertutup ini akan berjalan terus-menerus. Pada controller PID atau proporsional integral dan derivatif merupakan controller yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi sistem yang memiliki karakteristik umpan balik ke sistem. Kontrol PID terdiri dari tiga komponen, yaitu proporsional, integral, dan turunan, yang dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah tergantung pada reaksi yang dibutuhkan pada sistem. Nilai KPKIKD dapat dicari dengan beberapa metode, contohnya yaitu metode Ziegler-Nichols, yang mana merupakan metode yang paling sering digunakan. Selain itu juga ada metode yang lain yang dapat digunakan, yaitu metode trial and error, di mana nilai KPKIKD didapat dari hasil percobaan. Yang pertama ada proporsional, di mana pengontor proporsional memiliki luaran yang sebanding dengan besarnya sinyal kesalahan atau sinyal error. Secara sederhana, keluaran dari pengontor proporsional adalah hasil dari konstanta proporsional dan masukannya. Karakteristik dari kontrol proporsional sendiri yaitu mengurangi waktu naik atau rise time dan kesalahan dalam keadaan tune-up, tetapi konsekuensinya overshoot-nya naik menjadi cukup besar. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan blok diagram dari proporsional sendiri, di mana dari blok diagram tersebut dapat dirumuskan P sama dengan KP dikali ET, di mana P adalah proporsional, KP adalah nilai dari konstanta proporsional, dan ET merupakan nilai dari error. Selanjutnya ada integral, di mana integral ini jika plan tidak memiliki elemen integrator, untuk integral dapat digunakan untuk meningkatkan respon sistem dengan kesalahan kondisi keluaran yang sama dari perubahan input adalah output kontrol. Jika sinyal kesalahan tidak berubah, maka output akan mempertahankan status sebelum perubahan input terjadi. Untuk karakteristik dari kontrol integral sendiri yaitu mengurangi rise time, meningkatkan overshoot, dan menghilangkan kesalahan dalam keadaan tune-up. Dapat dilihat pada blok diagram di sini merupakan blok diagram dari integral, di mana berdasarkan blok diagram tersebut dapat dirumuskan untuk mencari integral, yaitu KI dikali integral
T hingga 0 dikali ET dan dikali DT, di mana I merupakan integral, KI adalah nilai konstanta dari integral, ET adalah nilai error, dan DT adalah turunan terhadap waktu. Selanjutnya ada derivatif, di mana output kontrol derivatif memiliki fitur yang serupa dengan operasi diferensial. Kesalahan keadaan tunak tidak memiliki perubahan yang signifikan, tetapi karakteristik kontrol derivatif dapat mengurangi overshoot dan waktu turun akan menyebabkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Dapat dilihat pada blok diagram tersebut merupakan blok diagram dari derivatif sendiri. Berdasarkan blok diagram tersebut dapat dirumuskan derivatif adalah KD dikali DT per DT, di mana KD adalah nilai konstanta derivatif, DT merupakan perubahan nilai error, dan DT adalah turunan terhadap waktu. Selanjutnya yaitu analisa korelasi pada mata kuliah desain sistem kontrol ini dengan proyek yang berjudul Sistem Kontrol Sederhana. Terdapat beberapa korelasi di sini pada sistem pengaturan loop tertutup, pemodelan matematis, sistem kontrol PID, dan respon sistem. Sistem pengaturan loop tertutup adalah jenis sistem kontrol di mana output sistem diumpan balikan ke dalam sistem sebagai input untuk melacak dan mengatur performa sistem secara terus-menerus. Sistem tertutup ini menggunakan feedback atau umpan balik untuk membuat perubahan yang memungkinkan sistem menghasilkan respon yang diinginkannya. Dapat dilihat pada blok diagram di sini merupakan blok diagram pada proyek kami yang telah dibuat, di mana sebuah minimum sistem dengan metode kontrol PID dan motor DC sebagai plan dapat dilihat di situ. Untuk pengoperasian sistem, set point dalam satuan RPM ditetapkan dan sistem minimum akan membaca nilai error, yaitu selisih antara set point dengan kecepatan motor yang diinginkan. Nilai error ini menjadi dasar dalam pengendalian sistem. Sistem minimum akan mengolah nilai error menggunakan algoritma PID yang telah diintegrasikan ke dalam sistem. Untuk mengurangi error secara bertahap, PID akan menghasilkan sinyal kontrol driver motor, maka akan menerima hasil keluaran PID tersebut. Kemudian driver motor akan mengubah sinyal kendali menjadi perubahan tegangan atau frekuensi. Sinyal ini lalu akan diteruskan ke motor yang juga dikenal sebagai aktuator. Saat motor berputar, sensor encoder akan membaca jumlah pulsa yang dihasilkan oleh putaran motor. Pulsa ini lalu akan dikirim kembali ke sistem minimum yang mengolah data dari encoder untuk menghitung kecepatan motor dalam satuan RPM dan akan dibandingkan hasilnya dengan titik setting sebelumnya. Jika masih ada error, maka sistem akan mengulangi proses pengendalian, yaitu memperbarui nilai keluaran PID hingga error menjadi sangat kecil atau hampir menjadi nol. Prosedur ini dilakukan secara konsisten dalam loop tertutup hingga kecepatan motor mencapai nilai yang diinginkan dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, pemodelan matematis tentang formasi Laplace. Dalam pembuatan kontrol PID ini, untuk mengatur kecepatan motor diperlukan pemodelan matematis dari motor dan driver yang akan dikontrol agar kontrol PID dapat berfungsi dengan baik dan respon dari motor yang dikontrol sesuai dengan yang diinginkan. Dalam mencari pemodelan terdapat beberapa cara yang dapat dipakai seperti perunutan dan juga sistem identifikasi. Setelah mendapatkan model matematis dari motor driver, selanjutnya adalah mencari konstanta dari KP, KI, dan KD sendiri. Untuk pencarian model matematis dari motor DC dan motor AC pada proyek sistem kontrol sederhana ini menggunakan sistem identification dengan cara melihat respon RPM dari motor DC dan juga motor AC ketika diberi sinyal PWM yang berbeda-beda. Setelah dalam pemodelan matematis ini kami mengambil data dari 5 PWM, yaitu PWM 50, 100, 150, 200, dan 255, di mana nantinya kami akan melihat respon kecepatan motor dari tiap-tiap PWM tersebut, di mana
nantinya akan dilakukan sistem identification dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Dari sinyal-sinyal tersebut nanti akan ditemukan transfer function, di mana nantinya kelima transfer function tersebut akan dirata-rata sehingga ditemukan transfer function dari motor DC dan motor AC sendiri, yaitu untuk transfer function motor DC yaitu 6,72 per 2,274 S per 1, dan motor AC yaitu 5,5269158 per 3,7654638 S per 1. Selanjutnya, sistem controller PID. Pada proyek sistem kontrol kecepatan motor menggunakan controller PID untuk menyesuaikan kecepatan motor dengan nilai set point dan mempertahankannya meskipun ada gangguan atau hambatan yang menyebabkan penurunan kecepatan. Nilai KPK IKD pada controller PID dapat diperoleh dengan cara penurunan rumus ataupun dengan menggunakan tuning pada PID MATLAB dan menggunakan metode trial and error. Untuk mencari nilai KP sendiri pada kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan metode proporsional sendiri, nilai KP yang kami temukan menggunakan metode trial and error ditemukan nilai KP sebesar 0,053. Sedangkan dengan kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan metode PI, proporsional dan integral sendiri, kami menggunakan rumus di mana dapat dilihat bentuk umum transfer function order pertama di sini, yaitu K per tau S plus 1. Untuk perhitungannya sendiri, di sini ada sistemnya YS per RS sama dengan KP 1 ditambah 1 per tau IS dikali K per tau S plus 1 per 1 plus KP 1 plus 1 per tau IS dikali K per tau S plus 1, di mana nantinya ini untuk yang baris pertama KP akan dikalikan menjadi KP tau IS plus 1 per tau IS dikali K per tau S plus 1 dibagi 1 plus KP dikali tau IS plus 1 per tau IS dikali K per tau S plus 1. Nantinya akan menjadi KPK per tau IS per 1 plus KPK per tau IS. Nilai selanjutnya, nilai 1 di sini akan diubah menjadi tau IS per tau IS karena penyebutnya di sini yaitu tau IS, kita samakan, maka akan menjadi KPK per tau IS per tau IS per tau IS ditambah KPK per tau IS. Selanjutnya, maka akan menjadi KPK per tau IS per tau IS plus KPK per tau IS. Selanjutnya penyebutnya di sini ada yang sama, tau IS dapat dicoret, maka akan menjadi KPK per tau IS plus KPK. Lalu di sini akan masing-masing ruas akan dibagi dengan KPK, KPK dibagi dengan KPK akan menjadi 1, sehingga akan menjadi 1 per tau IS per KPK plus 1, di mana hasil ini merupakan sama nilainya dengan K bintang per tau bintang S plus 1. Jadi K bintang di sini nilainya 1, tau bintang S nilainya yaitu tau IS per KPK. Dari situ dapat dicari rumusnya. K bintang sendiri tadi kan sama dengan 1, maka untuk rumus mencari error steady state di sini kami ingin error steady state-nya 0, maka K bintang akan dikurangi 1, jadi 1 per 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu untuk mencari KP-nya sendiri di sini tau bintang sama dengan tau I per KPK, di mana tau bintang di sini nilainya sama dengan tau
Tau bintang di sini nilainya 13,073 dan tau I nilainya sama dengan tau yang telah ditemukan berdasarkan transfer function yang pertama tadi yaitu 2,274 dan K-nya 6,720. Untuk rumus mencari KP sendiri yaitu tau I per tau bintang dikali K. Kita tinggal masukkan nilainya 2,274 per 13,073 dikali 6,720 sehingga nilai KP ditemukan sebesar 0,0258. Sedangkan untuk mencari KI sendiri maka yaitu KP per tau I di mana nilai KP tadi sudah ditemukan 0,0258 per tau I yaitu 2,274 sehingga nilai KI ditemukan sebesar 0,0113. Untuk eh, mencari nilai KPKI KD pada motor DC sendiri, kami menggunakan aplikasi MATLAB yaitu PID Tuner sehingga didapatkan nilai KP sebesar 0,15987 dan nilai KI sebesar 0,07299237480038863 dan nilai KD sebesar 0,010103. Sedangkan untuk mencari nilai KPKI KD pada motor AC sendiri, kami juga menggunakan aplikasi pada MATLAB yaitu PID Tuner sehingga didapatkan nilai KP sebesar 0,035162 dan nilai KI 0,65617 dan nilai KD sebesar 0,040084. Selanjutnya ada respon sistem. Respon sistem digunakan untuk menganalisis bagaimana plan bereaksi terhadap sinyal uji yang diberikan. Pada proyek ini, sinyal uji berupa sinyal step yang dihasilkan dalam bentuk PWM oleh mikrokontroler Mega, kemudian diteruskan ke driver motor. Respon kecepatan yang dihasilkan dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem kontrol motor yang optimal. Pada proyek kontrol sederhana, respon sistem yang telah diperoleh dari berbagai metode kontrol digunakan untuk menganalisis, mengkomparasikan, serta menentukan kontrol mana yang cocok untuk diterapkan pada motor yang akan dikontrol. Dalam konteks ini yaitu motor DC dan motor AC. Akan contoh grafik respon sistem pada kecepatan motor DC yang dimana kami menggunakan metode PI. Di sini terlihat responnya, grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa korelasi mata kuliah dari mesin listrik dan kontrol gerak. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang telah saya dapat selama di semester 3 ini, lalu materi-materi tersebut akan saya korelasikan ke proyek yang telah dibuat yaitu sistem kontrol sederhana. Di mana saya mendapat materi mata kuliah yang pertama generator DC, motor DC, transformator, generator AC, motor satu fasa, motor tiga fasa sinkron, motor tiga fasa induksi, pemodelan generator dan motor, kontrol gerak motor DC, dan kontrol gerak motor induksi. Itu yang pertama yaitu generator DC. Generator DC merupakan salah satu komponen listrik yang berfungsi untuk mengonversi energi mekanis berupa putaran menjadi energi listrik arus searah atau DC. Energi mekanik dipergunakan untuk memutar kumparan kawat pengantar dalam medan magnet. Berdasarkan hukum Faraday, maka pada kawat pengantar akan timbul jejak induksi yang besarnya sebanding dengan laju perubahan fluksi yang dilingkupi oleh kawat pengantar. Bila kumparan kawat tersebut merupakan rangkaian tertutup, maka akan timbul arus induksi. Generator DC terdiri dari dua bagian yaitu stator dan rotor, di mana stator adalah bagian yang diam dan biasanya dilengkapi dengan kumparan kawat yang membentuk medan magnet tetap. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar dan dilengkapi dengan lilitan kawat yang menghasilkan arus listrik saat berputar dalam medan magnet stator. Ketika rotor berputar, maka flux magnet yang dihasilkan memotong kumparan stator sehingga menghasilkan arus listrik. Komutator berfungsi untuk memastikan bahwa arus yang dihasilkan tetap mengalir dalam satu arah, meskipun rotor berputar. Dapat dilihat di sini merupakan contoh dari generator DC.
Ada beberapa jenis generator DC yang dibedakan berdasarkan cara penguatan medan magnetnya, yaitu satu generator penguat terpisah, dua generator shunt, tiga generator kompon. Generator penguat terpisah memiliki belitan eksitasi yang terpisah dari rotor yang menggunakan sumber daya eksternal untuk menghasilkan medan magnet, di mana eh, generator penguat terpisah di sini dapat dilihat. Nah, VF di sini merupakan tegangan jepit, RF merupakan hambatan jepit, EA adalah JJL induksi jangkar, A adalah hambatan jangkar, dan VT adalah tegangan terminal. Selanjutnya ada generator shunt. Generator shunt yaitu belitan eksitasi yang terhubung secara paralel dengan jangkar, sehingga tegangan outputnya lebih stabil tetapi memiliki karakteristik penurunan tegangan yang lebih besar saat beban meningkat. Dapat dilihat di sini merupakan konstruksi dari generator shunt, di mana EA adalah JJL induksi jangkar, RA adalah hambatan jangkar, VT tegangan terminal, dan RF hambatan jepit. Selanjutnya ada generator kompon. Generator kompon menggabungkan karakteristik dari generator shunt dan seri, sehingga dapat memberikan performa yang lebih baik dalam hal stabilitas tegangan. Dapat dilihat di gambar merupakan konstruksi dari generator kompon, di mana di situ terdapat RF yang merupakan hambatan jepit 1 dan hambatan jepit 2. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC atau motor arus arah beroperasi berdasarkan prinsip interaksi antara dua fluk magnetik yang dihasilkan oleh kumparan medan stator dan kumparan jangkar atau rotor. Stator merupakan bagian yang diam dari motor, terdiri dari kumparan medan yang menghasilkan fluk magnetik dengan arah tertentu ketika dialiri arus listrik. Ketika arus mengalir melalui kumparan jangkar yang merupakan bagian berputar dari motor, fluk magnetik yang dihasilkan akan berinteraksi dengan fluk magnetik stator. Ketika kumparan jangkar berputar dalam medan magnet stator, maka akan memotong garis-garis fluk magnetik tersebut sehingga menghasilkan gaya garis listrik induksi sesuai dengan hukum induksi elektromagnetis. GGL ini bersifat melawan tegangan yang diberikan pada jangkar, sehingga disebut GGL lawan. Gaya elektromagnetik yang dihasilkan dari interaksi ini menciptakan torsi pada rotor, sehingga menyebabkan rotor berputar. Pengaturan kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan mengubah arus yang mengalir melalui jangkar menggunakan resistor. Selain itu, pengaturan tegangan masukan juga dapat mempengaruhi kecepatan putaran. Semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka semakin cepat rotor berputar. Dalam aplikasi modern, kontrol kecepatan motor DC sering dilakukan menggunakan sistem elektronik seperti modul lebar pulsa atau PWM. Materi yang selanjutnya yaitu transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Selain itu, transformator juga dapat digunakan untuk sampling tegangan, sampling arus, dan juga mentransformasi impedansi. Dapat dilihat pada gambar tersebut, transformator terdiri dari dua kumparan yang membungkus inti besi ferromagnetik. Kumparan-kumparan tersebut biasanya satu sama lain tidak dihubungkan secara langsung. Kumparan yang satu dihubungkan dengan sumber arus listrik dan kumparan yang lain mensuplai listrik ke beban. Transformator memiliki dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kedua kumparan tersebut dililitkan pada sebuah inti besi. Ketika kumparan primer diberi arus AC, maka arus ini akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Medan magnet tersebut lalu diarahkan menuju kumparan sekunder melalui inti besi. Medan magnet yang berubah-ubah ini memotong kumparan sekunder sehingga mengakibatkan GGL. Tegangan yang diinduksikan pada kumparan sekunder berbanding lurus dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Berdasarkan rumus ini dapat dilihat yaitu VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP, di mana
V di sini merupakan tegangan, N adalah jumlah lilitan, dan I adalah arus. Eh, Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dibedakan menjadi dua transformator, yaitu transformator step up dan transformator step down. Di mana transformator step up ini yaitu eh, memiliki jumlah lilitan kumparan sekunder yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan primernya. Sedangkan transformator step down memiliki jumlah lilitan sekunder yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lilitan kumparan primernya. Selanjutnya ada generator AC. Generator AC adalah peralatan yang berfungsi untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Generator AC bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Generator AC terdiri dari dua elemen, yaitu elemen diam dan rotor, yang merupakan elemen berputar. Setelah rotor diputarkan oleh penggerak, dengan demikian kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Rotor berputar dengan kecepatan nominal yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan 120 F per P, di mana N di sini merupakan kecepatan putaran rotor, F di sini merupakan frekuensi, dan P merupakan jumlah kutub rotor. Pada proses kerja generator AC dapat dijelaskan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penggerakan rotor, yang kedua induksi elektromagnetik, ketiga pola arus bolak-balik, dan yang keempat regulasi tegangan. Pada penggerakan rotor, rotor berputar dalam medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Sumber energi mekanik seperti turbin angin atau air digunakan untuk memutar rotor. Kedua, induksi elektromagnetik. Ketika rotor berputar, garis-garis gaya magnet memotong kumparan kawat pada stator. Hal ini menghasilkan gaya gerak listrik di dalam kumparan sesuai dengan hukum Faraday. Tiga, pola arus bola-balik. Karena rotor berputar, arah arus listrik yang dihasilkan juga secara periodik, menciptakan arus bolak-balik. Arus ini biasanya memiliki bentuk gelombang sinusoidal. Empat, regulasi tegangan. Untuk menjaga kestabilan dengan tegangan keluaran, sistem regulator digunakan untuk mengatur medan magnet atau kecepatan putaran rotor. Selanjutnya ada motor satu fasa. Motor satu fasa atau motor induksi adalah salah satu jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan diberi nama motor induksi. Konstruksi motor induksi satu fasa terdiri dari dua komponen, yaitu stator dan rotor. Motor induksi terdiri dari kumparan-kumparan stator dan rotor yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fasa yang melewati kumparan-kumparan tersebut, sehingga terjadi suatu induksi medan magnet antara stator dan rotor. Bentuk dan konstruksinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Medan magnet bergerak, memotong lilitan rotor sehingga menginduksikan tegangan listrik pada kumparan-kumparan tersebut. Biasanya lilitan rotor berada dalam hubung singkat. Akibatnya lilitan rotor akan mengalir arus listrik yang besarnya tergantung pada besarnya tegangan induksi dan impedansi rotor. Arus listrik yang mengalir pada rotor akan mengakibatkan medan magnet rotor dengan kecepatan sama dengan kecepatan medan putar rotor, stator. Terdapat beberapa jenis motor satu fasa dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Pertama ada motor fase terpisah, di mana menggunakan kumparan bantu untuk menciptakan perbedaan fase yang diperlukan untuk memulai rotasi. Yang kedua, motor kapasitor, di mana motor kapasitor memanfaatkan kapasitor untuk menciptakan perbedaan fase antara kumparan utama dan kumparan bantu. Lalu yang ketiga, motor shaded pole, di mana memiliki desain sederhana tanpa kumparan bantu. Dan yang keempat, motor universal, di mana motor universal dapat beroperasi pada arus AC maupun arus DC.
Lalu ada motor tiga fasa sinkron. Motor tiga fasa sinkron adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan arus AC dan memiliki rotor yang berputar pada kecepatan yang sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Kecepatan rotor ini disinkronkan dengan frekuensi arus supply sehingga motor ini disebut sinkron. Motor sinkron tiga fasa beroperasi pada kecepatan sinkron ketika kutub rotor dan stator sejajar. Ketika kedua kutub tersebut sejajar, motor dianggap beroperasi pada kecepatan sinkron. Motor ini selalu bekerja pada kecepatan sinkron, yang berarti motor sinkron tidak dapat mencapai kecepatan variabel. Motor sinkron seringkali membutuhkan catu daya DC sekunder untuk memberi daya dan magnetisasi rotor. Arus DC dialirkan ke motor melalui cincin split dan magnet permanen juga dapat digunakan pada rotor. Dalam sistem tiga fasa, terdapat tiga kumparan yang dipasang pada stator dengan masing-masing 120 derajat secara elektris yang menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet ini berputar dengan kecepatan sinkron yang dapat dihitung menggunakan rumus Ns sama dengan 120 F per P, di mana Ns adalah kecepatan putaran dalam RPM, F frekuensi, dan P jumlah kutub magnet pada motor. Motor sinkron memerlukan dua sumber energi, arus tiga fasa untuk stator dan arus searah DC untuk rotor. Ketika arus tiga fasa mengalir melalui kumparan stator, medan magnet berputar menghasilkan rotor yang diberi eksitasi DC menghasilkan flux magnetik yang tetap. Interaksi antara flux magnet stator dan rotor menciptakan gaya elektromagnetik yang menyebabkan rotor berputar. Kecepatan rotor akan tetap sinkron dengan kecepatan medan magnet selama beban tidak melebihi kapasitas motor. Motor biasanya terdiri dari komponen berikut, yaitu stator, bagian yang tetap memiliki kumparan tiga fasa, rotor, bagian yang berputar, yang dilengkapi dengan kumparan DC, dan sistem eksitasi untuk memberikan arus DC ke rotor. Selanjutnya ada motor tiga fasa induksi, di mana motor tiga fasa induksi ini adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi listrik diubah adalah listrik tiga fasa. Motor induksi tiga fasa ini sering juga disebut sebagai motor asinkron. Pada dasarnya, motor induksi tiga fasa memiliki kecepatan yang konstan saat keadaan tidak terbeban maupun beban penuh. Kecepatan motor induksi tiga fasa tergantung pada frekuensi kerjanya sehingga sulit untuk mengatur kecepatannya. Konstruksi motor induksi tiga fasa sendiri yaitu yang pertama ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dari motor. Terdapat dua jenis rotor yang umum digunakan, yaitu rotor sangkar dan rotor belitan. Yang kedua ada stator, bagian yang tetap dari motor, terdiri dari rangka besi dan kumparan-kumparan koil yang terbuat dari kawat tembaga. Lalu yang ketiga ada celah udara, adalah ruang antara stator dan rotor. Motor induksi tiga fasa beroperasi berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik tiga fasa diterapkan pada kumparan stator, arus ini menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet ini memiliki kecepatan tertentu, disebut kecepatan sinkron, yang dapat dihitung dengan rumus Ns sama dengan 120 F per P. Medan magnet berputar ini menginduksi arus dalam rotor yang menyebabkan rotor berputar. Kecepatan rotor biasanya sedikit lebih rendah daripada kecepatan sinkron yang menghasilkan slip. Slip pada motor tiga fasa induksi dapat dinyatakan dengan rumus S per N sama dengan NS dikurangi NR per NS, di mana NS di sini merupakan kecepatan sinkron dan NR merupakan kecepatan rotor. Karakteristik motor induksi tiga fasa ada 4, yaitu torsi awal, efisiensi energi, keandalan dan daya tahan, dan pengaturan kecepatan dan kinerja yang stabil. Selanjutnya ada kontrol gerak motor DC, di mana pada kontrol gerak motor DC ini sangat penting untuk memastikan bahwa motor dapat beroperasi dengan baik. Sistem kontrol gerak motor DC
Ya, yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan controller PID. Controller ini mampu memberikan respon cepat terhadap perubahan beban, meskipun masih ada kemungkinan terjadinya error steady state. Dalam implementasinya, controller PID dapat dioptimalkan melalui pemodelan sistem untuk mendapatkan parameter kontrol yang tepat. Pengaturan dengan metode PWM adalah teknik yang sangat efektif untuk mengontrol kecepatan motor DC dengan memodifikasi lebar pulsa dari sinyal digital yang diberikan ke motor. Prinsip kerja PWM sendiri yaitu melibatkan pengalihan sinyal antara dua keadaan, tinggi dan rendah, dengan mengubah durasi waktu sinyal berada dalam keadaan tinggi dibandingkan dengan keadaan rendah. Kita dapat mengatur rata-rata tegangan yang diterima oleh motor, yang secara langsung mempengaruhi kecepatan putarannya atau duty cycle yang diukur dalam presentase. Yang dapat dilihat pada rumus tersebut, duty cycle dalam persen dapat dirumuskan dengan T on per T on ditambah T off dikalikan 100%. Di mana T on adalah waktu di mana sinyal berada dalam keadaan tinggi dan T off adalah waktu di mana sinyal dalam keadaan rendah. Implementasi PWM ini sering digunakan dalam microcontroller seperti Arduino yang dapat menghasilkan sinyal PWM melalui fungsi program sederhana. Selanjutnya yaitu analisa korelasi mata kuliah mesin listrik dan kontrol gerak dengan proyek yang telah dibuat yaitu sistem kontrol sederhana. Untuk yang berkorelasi sendiri di sini terdapat materi dari motor DC, motor induksi 3 fasa, kontrol gerak motor induksi, dan driver motor DC. Pada penggunaan motor DC di sini, motor DC pada proyek yang dibuat yaitu sistem kontrol sederhana berkorelasi, di mana motor DC berfungsi sebagai plan pada sistem tersebut. Motor DC terdiri dari dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Motor DC yang digunakan yaitu motor DC berjenis RS370 di mana dengan encoder baik dari segi prinsip dasar maupun aplikasi praktis. Motor DC ini bekerja berdasarkan prinsip interaksi medan magnet dan arus listrik. Arus yang mengalir melalui kumparan rotor menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Besarnya gaya magnetit atau gaya Lorentz pada kawat berarus dapat dinyatakan pada persamaan berikut, yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana FL adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah induksi magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat, dan theta adalah sudut antara arus listrik dengan kuat medan magnet. Motor DC ini sangat efisien dan sederhana dan biasa digunakan yaitu motor DC berjenis RS370 ini. Aplikasinya untuk pengendalian kecepatan dan posisi diperluas dengan adanya encoder pada motor DC RS370. Selanjutnya yaitu penggunaan motor 3 fase induksi. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Motor induksi AY71L4 sangat terkait dengan materi motor induksi 3 fasa dalam banyak hal. Hal ini dikarenakan merupakan salah satu contoh nyata dalam motor induksi yang sering digunakan dalam industri. Motor induksi 3 fasa memiliki sejumlah parameter penting untuk menentukan kinerjanya, yaitu parameter listrik, parameter mekanisme, lalu parameter performa, dan parameter desain fisik. Dalam motor 3 fasa ini, materi ini berkorelasi pada proyek sistem kontrol sederhana untuk mengatur kecepatan motor AC 3 fasa, di mana motor induksi 3 fasa dengan rotor sangkar tupai ini kami menggunakan MCB sebagai pengaman rangkaian yang kemudian untuk mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa dengan menggunakan inverter. Selanjutnya yaitu kontrol gerak motor induksi.
Dalam kontrol gerak motor induksi ini kami menggunakan VFD atau Variable Frequency Drive berjenis Schneider ATV 12 yang langsung berhubungan dengan materi kontrol motor AC 3 fasa tadi, di mana kami mengendalikan kecepatan dan torsi motor dengan mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik yang masuk. Prinsip dasar seperti hubungan antara kecepatan motor sinkron sangat penting dalam situasi ini. VFD dapat mengoptimalkan kinerja dengan mengubah frekuensi keluaran sambil mempertahankan stabilitas magnetisasi. Berikut merupakan komponen-komponen yang ada dalam VFD yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi, di mana yang pertama ada rectifier atau penyarah yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Lalu ada DC link atau sirkuit penyetaraan DC, merupakan bagian yang menyimpan energi dalam bentuk arus DC. Lalu ada inverter yang digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Lalu ada kontrol sirkuit atau sirkuit kendali untuk mengatur frekuensi dan tegangan keluaran inverter sesuai kebutuhan. Lalu ada cooling system yang digunakan untuk mendinginkan komponen. Lalu ada input filter yang digunakan untuk meredam gangguan harmonik yang dihasilkan oleh rectifier. Lalu ada output filter yang digunakan untuk mengurangi gangguan harmonik pada arus AC yang keluar dari inverter. Lalu ada display dan interface yang digunakan untuk pengaturan, monitoring, dan diagnosis. Lalu ada proteksi yang meliputi komponen untuk melindungi VFD dan motor. Dan ada sensor serta feedback system. Sensor seperti current sensor, voltage sensor, dan temperatur sensor dapat digunakan untuk pemantauan kondisi operasional. Selanjutnya, kami menggunakan driver motor DC. Dalam materi kontrol gerak motor DC, kami menggunakan driver motor dengan ICL298N, di mana driver motor L29N merupakan modul driver motor DC yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. ICL298 merupakan sebuah IC tipe hybrid yang mampu mengendalikan beban-beban induktif seperti relay, solenoid, dan motor stepper. Pada ICL298 ini terdiri dari transistor-transistor logik atau IC TTL dengan gerbang NAND yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol arah putaran suatu motor DC maupun motor lainnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan contoh ICL298N. Mengapa kami menggunakan driver motor L298N ini? Karena memiliki kelebihan di mana dalam hal kepresisian dalam mengontrol motor sehingga motor lebih mudah untuk dikontrol. Selain itu, modul ini dibutuhkan karena board Arduino Uno hanya dapat mensuplai arus 20 mA. Sedangkan driver ini mampu hingga 2 ampere atau 2000 mA pada tegangan 12 volt. Driver L298N memungkinkan pembalikan polaritas tegangan melalui konfigurasi H-bridge sehingga motor dapat bergerak sesuai dengan sinyal kontrol. Berikut merupakan pin-pin yang ada pada IC driver motor L29N, di mana pin 1 merupakan enable A, pin 23 merupakan input 1, input 2, pin 45 dan 12 merupakan ground, pin 67 merupakan output 1 dan 2, pin 8 VCC motor, dan pin 9 merupakan VCC logis atau 5 volt. Pin 10 adalah input 3 dan input 4, pin 13, 14 merupakan output 3 dan 4, dan pin 15 merupakan enable B. Di sini saya akan memberikan mengenai analisa korelasi mata kuliah pada mata kuliah mikroprosesor dan sistem embedded, di mana nantinya saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang telah saya dapat selama perkuliahan di semester 3 ini. Lalu saya akan korelasikan dengan proyek yang telah dibuat yang berjudul Sistem Kontrol Sederhana. Materi-materinya sendiri yaitu ada dasar dan arsitektur mikroprosesor, set instruksi mesin, antarmuka, interface I/O dasar, dan pemrosesan dasar,
sistem memori, dasar dan arsitektur microcontroller, digital I/O, LCD, ADC, dan PWM, komunikasi serial, timer dan counter, interupsi atau interrupt, dan ada arsitektur komputer dan sistem embedded. Yang pertama, dasar dan arsitektur mikroprosesor. Pengertian dari mikroprosesor sendiri itu adalah chip elektronik digital yang dapat melakukan hitungan nalar dan kendali. Secara umum, mikroprosesor dibungkus dalam plastik atau keramik. Kemasannya memiliki pin-pin yang berfungsi sebagai terminal masukan dan keluaran chip. Mikroprosesor adalah rangkaian terpadu dalam bentuk komponen chip VLSI (Very Large Scale Integration) yang memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program. Dengan demikian, mikroprosesor dapat bekerja sesuai dengan keinginan programmer. Mikroprosesor itu sendiri harus dapat memahami perintah atau instruksi yang diberikan kepadanya. Instruksinya biasanya diberikan dalam bentuk besaran-besaran biner atau dalam bahasan mikroprosesor. Yang pertama yaitu PDIP atau Plastic Dual Inline Package. Yang kedua PLCC, Plastic Delayed Chip Carrier. Lalu ada TQVFP yaitu Plastic Cooling Code Flat Package. Lalu ada SOIC yaitu Plastic Cooling Small Outline. Untuk dalam mikroprosesor sendiri terdapat saluran masukan dan keluaran yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama address bus atau saluran alamat yang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi alamat memori dan perangkat input atau output. Yang keduanya selalu digunakan dalam sistem mikroprosesor. Yang kedua ada data bus atau yang biasa disebut juga saluran data, biasanya dibutuhkan sebagai jalan masukan atau keluaran data yang berfungsi sebagai pemandu atau pemandu antara perangkat ingatan dan perangkat I/O dengan CPU. Ketika ada control bus atau yang biasa disebut sebagai saluran kendali, dalam kontrol bus ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, saluran kendali yang bersifat keluaran mengarahkan lalu lintas data dan instruksi ke perangkat pendukung seperti perangkat ingatan, I/O, atau yang lain-lain. Selain itu, saluran kendali juga bersifat keluaran yang mengarahkan lalu lintas data ke perangkat pendukung. Saluran kendali sendiri bersifat masukan, artinya suatu pengendalian yang arahnya dari perangkat luar mikroprosesor menuju ke mikroprosesor tersebut. Lalu ada set instruksi mesin. Pada materi set instruksi mesin ini merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dimengerti oleh CPU. Set instruksi disebut sebagai bahasa mesin karena aslinya biner yang kemudian direpresentasikan sebagai bahasa assembly agar bisa lebih mudah dimengerti oleh manusia. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini biasa disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda dapat dijalankan oleh CPU disebut sebagai set instruksi atau instruction set. Beberapa simbol instruksi antara lain yaitu ada add yang artinya adalah jumlahkan, sub di sini yaitu subtract yang artinya kurangkan, mul di sini merupakan multiply yang artinya kalikan, div di sini divide yaitu bagi, load yaitu merupakan load data dari register, store yaitu storage atau simpan data ke register atau memori, move yaitu memindahkan data dari satu tempat ke perangkat lain. Lalu ada antarmuka I/O dasar dan unit pemrosesan dasar. Untuk antarmuka input-output membantu transfer data antara perangkat penyimpanan internal seperti memori dan perangkat periferal eksternal. Perangkat periferal adalah perangkat yang dapat memberikan input dan output ke komputer. Misalnya keyboard dan mouse yang disebut sebagai perangkat input dan monitor dan printer yang disebut sebagai perangkat output. Sama seperti eksternal, ada juga beberapa perangkat periferal yang dapat memberikan input dan output ke komputer.
Untuk pengertian dari CPU sendiri atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan salah satu otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Secara umum, CPU bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah data yang masuk ke dalam komputer serta menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Dengan adanya CPU, komputer dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya ada materi sistem memori. Apa sih memori itu? Memori adalah sumber daya yang berkaitan dengan ruang atau lokasi. Selain berfungsi sebagai pengingat, memori juga berfungsi sebagai penyimpan. Ada dua jenis memori, yang tidak bersifat tetap dan yang sudah bersifat tetap, atau yang tidak dapat diubah lagi. Karena luasnya ruang memori, maka akan sangat sulit untuk menemukan bagian atau letak memori tertentu. Sedangkan berdasarkan atas keperluan eh, penyimpanan informasi, dikenal adanya alamat memori mutlak atau alamat memori fisik. Sedangkan berdasarkan atas kemudahan tata olahnya, dikenal adanya alamat memori relatif atau alamat memori logika. Alamat memori relatif adalah alamat memori yang secara tidak langsung menunjuk ke salah satu sel memori kerja. Sedangkan alamat mutlak adalah alamat fisik memori kerja yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan informasi. Memori secara umum terdiri dari dua macam, yaitu ROM dan RAM, di mana ROM adalah read-only memory dan RAM adalah random access memory. Selanjutnya ada dasar dan arsitektur microcontroller. Microcontroller sendiri merupakan sebuah chip mikrokomputer yang secara fisik berupa IC atau integrated circuit. Microcontroller biasanya digunakan dalam sistem yang kecil. Microcontroller berisikan bagian-bagian utama, yaitu ada CPU, RAM, ROM, timer atau counter, dan port I/O. Selain bagian-bagian utama tersebut, juga beberapa perangkat keras yang dapat digunakan untuk banyak keperluan seperti melakukan pencacahan, melakukan komunikasi serial, dan melakukan interrupt. Microcontroller tertentu bahkan menyediakan ADC atau analog to digital converter, USB controller, dan CAN atau controller area network. Microcontroller bekerja berdasarkan program yang ditanamkan di dalamnya, dan program tersebut dibuat sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Microcontroller port masukan pada microcontroller berfungsi untuk memasukkan informasi atau data dari luar ke microcontroller, sedangkan port keluaran berfungsi untuk mengeluarkan data atau informasi dari microcontroller. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan contoh microcontroller sendiri, yaitu ada Arduino Uno. Selanjutnya ada materi digital I/O LCD ADC PWM, di mana pengertian digital I/O sendiri merupakan digital input-output. Input digital mendeteksi jika tegangan berada di atas atau di bawah ambang batas tertentu. Jika tegangan lebih tinggi dari suatu nilai tertentu, komputer akan mendeteksi input digital sebagai high, set atau 1. Jika tegangan lebih rendah dari suatu nilai tertentu, komputer akan mendeteksi input digital sebagai low atau 0, 0. Sedangkan output digital memungkinkan untuk mengontrol tegangan dengan komputer. Jika komputer menginstruksikan output menjadi tegangan tinggi, output akan menghasilkan tegangan, umumnya sekitar 5 atau 3,3 volt. Jika komputer menginstruksikan output menjadi rendah, maka output akan terhubung ke ground dan tidak menghasilkan tegangan. Selanjutnya ada LCD. Untuk LCD sendiri yaitu liquid crystal display, adalah jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Karena terdapat kristal cair di dalamnya, LCD memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar atau karakter. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. LCD yang digunakan, LCD 16 kali 2, dapat menampilkan 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan 16 karakter per baris. Dapat dilihat di sini merupakan contoh gambar dari LCD.
16 kali 2. Selanjutnya ada ADC. ADC atau analog digital merupakan analog digital converter merupakan suatu perangkat elektronik yang mengubah suatu data yang kontinu terhadap waktu analog menjadi suatu data yang diskrit terhadap waktu yaitu digital. Kontinu di sini merupakan proses berkesinambungan dapat dianalogikan seperti jalanan yang menanjak antara titik satu dengan yang berikutnya sehingga tidak terlihat nyata perbedaannya. Sedangkan diskrit merupakan kebalikan dari kontinu yang dapat dianalogikan seperti anak tangga. Lompatan satu anak tangga ke yang berikutnya terlihat sangat nyata. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat yang kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital. Selanjutnya ada PWM atau pulse width modulation. Biasanya adalah cara mengubah lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata. Hal ini digunakan untuk pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan tegangan atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, efek suara dan penguatan, serta aplikasi lainnya. PWM terdapat dua jenis yaitu PWM digital dan analog. Selanjutnya ada komunikasi serial. Pada materi komunikasi serial ini merupakan pengiriman data secara serial, yang artinya data dikirim satu persatu secara berurutan, sehingga komunikasi serial lebih lambat daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial dapat digunakan untuk menggantikan komunikasi paralel jalur data 8 bit dengan baik. Agar komunikasi serial dapat bekerja dengan baik, data byte harus diubah ke dalam bit-bit serial menggunakan peralatan yang disebut shift register, parallel in, serial out. Kemudian data dikirimkan hanya dengan satu jalur data saja. Komunikasi data serial mengenal dua buah metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana metode sinkronus sendiri mengirimkan datanya beberapa byte atau karakter sebelum meminta konfirmasi apakah data sudah diterima dengan baik atau tidak. Sementara metode asinkronus, data dikirim satu byte setiap pengiriman. Metode komunikasi serial diantaranya yaitu ada Universal Asynchronous Receiver atau transmitter, yaitu UART, ada Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter atau USART, lalu ada Inter-Integrated Circuit yaitu I2C, dan Serial Peripheral Interface atau SPI. Selanjutnya ada materi timer, counter, dan interrupt. Pada dasarnya, timer dan counter merupakan sistem yang sama-sama menambahkan diri hingga overflow. Timer memanfaatkan frekuensi osilator untuk bertambah tiap mesin cycle-nya, sedangkan counter memanfaatkan sumber dari luar IC MCS51. Counter akan bertambah jika terdapat transisi dari nilai 1 ke nilai 0 pada pin T0 dan T1. Sedangkan timer dapat digunakan untuk menghitung suatu periode waktu antara kejadian sebagai jarak waktu antara kejadian dan menghasilkan baud rate untuk komunikasi serial. Counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah munculnya suatu kejadian. Untuk pengertian interrupt sendiri, interrupt adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU, kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, CPU akan kembali mengerjakan interupsi pada program utama. Materi selanjutnya ada arsitektur komputer dan sistem embedded. Sistem embedded sendiri atau yang biasa disebut sebagai sistem tertanam merupakan komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya tertanam dalam satu kesatuan sistem. Bidang sistem tertanam mencakup penguasaan perangkat keras dan merupakan bagian dari sistem keseluruhan yang terdiri dari perangkat keras dan mekanik lainnya. Sistem tertanam juga merupakan sistem digital yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Sistem tertanam terdiri dari sistem yang lebih besar yang didukung oleh chip microcontroller.
microcontroller juga merupakan salah satu piranti kontrol yang dapat diprogram untuk mengendalikan sistem tertanam. Program-program ini dapat ditanamkan ke dalam memori, sensor, atau sumber daya yang lain. Selanjutnya, analisa korelasi pada materi mikroprosesor dan sistem embedded pada proyek yang telah dibuat yang berjudul Sistem Kontrol Sederhana. Terdapat beberapa korelasi di sini, yaitu pembuatan sistem minimum atau minimum sistem, lalu ada penggunaan sistem input-output, ADC dan PWM, lalu ada timer dan interrupt, lalu yang terakhir ada penggunaan komunikasi serial. Pada sistem minimum ini, karena mikrokontroller digunakan secara utama untuk mengontrol motor, materi yang berkaitan dengan mikrokontroller terkait dengan proyek inti Atmega 328P di sini digunakan sebagai inti sistem dalam proyek ini. Salah satu komponen rangkaian pendukungnya adalah regulator tegangan 5 volt yang digunakan untuk memberikan pasokan daya yang stabil ke Atmega 328P. Dan peripheral lainnya seperti encoder, motor driver, dan LCD. Selain itu, kristal eksternal 16 MHz digunakan untuk menghasilkan waktu yang presisi. Kristal ini diperlukan dalam aplikasi untuk menjalankan fungsi waktu seperti miris yang digunakan dalam algoritma PID. Konfigurasi pin input-output pada Atmega 328P memastikan bahwa semua perangkat terhubung ke fungsi yang sesuai. Dalam proyek sistem kontrol sederhana kami menggunakan Atmega 328P yang dibuat oleh Atmel, seri milik Atmega AVR. Untuk spesifikasinya sendiri dapat dilihat di sini. Di sini merupakan sistem minimum yang telah kami buat. Pada sistem minimum ini, tegangan sumber yang telah diregulasi menggunakan IC 7805 menjadi sebesar tegangan 5 volt DC positif, XTAI 116 MHz dengan dua buah kapasitor 22 picofarad sebagai external flow. Pada sistem minimum ini nantinya akan digunakan sebagai pusat kendali pada proyek kami, yaitu sistem kontrol sederhana. Selanjutnya, materi sistem input output ADC PWM. Pada materi ini berkaitan dengan proyek sistem kontrol sederhana karena sistem input dan output mikrokontroller mengolah sinyal dari perangkat input dan memberikan output ke perangkat eksternal. Dalam proyek ini, sistem input menggunakan sinyal digital dari encoder yang merupakan pin 2 dan pin 3 untuk menghitung kecepatan putaran motor, dan sinyal analog dari potensiometer kami menggunakan pin A0 dan A1 yang dibaca untuk menghitung nilai set point kecepatan motor. Mikrokontroller dapat memproses masukan dari sensor dan memberikan keluaran yang sesuai ke motor driver dengan bantuan fungsi analog red, digital red, dan analog brake. Berikut merupakan program yang kami buat dalam penggunaan sistem input-output. Dapat dilihat programnya di sini. Selanjutnya ada ADC, Analog Digital Converter. ADC digunakan untuk membaca sinyal yang diterima menjadi nilai continue sebesar 10 bit. Dalam proyek ini, ADC digunakan untuk membaca nilai potensiometer yang terhubung dengan pin A0, juga untuk membaca 3 buah tombol momentari yang terhubung dengan pin A1. Selanjutnya, teknik modulasi PWM mengubah lebar pulsa sinyal digital untuk mengontrol daya yang disuplai ke perangkat elektronik. Karena pengendalian motor DC adalah inti proyek kami, algoritma PID membuat sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor. Pin 9 akan mengirimkan sinyal PWM ke motor driver, dan pin 7 dan 8 akan mengatur arah putaran motor. Berikut merupakan pin-pin yang digunakan pada sistem minimum kami. Berikut merupakan salah satu user interface kit yang kami buat sendiri, di mana rangkaian yang terdiri dari 3 buah button yang dirangkai pull down, sehingga jika button ditekan maka pin A1 akan menerima sinyal, sehingga buzzer yang terhubung dengan pin D11
toggle dengan pin D12, dan resistor variabel pada pin A0. Dengan kombinasi digital I/O, ADC, dan juga PWM, maka berikut merupakan program yang kami buat dalam menu user interface kit yang tadi. Sini merupakan programnya. Selanjutnya ada penggunaan timer dan interrupt. Timer digunakan untuk memastikan perhitungan waktu yang tepat, sedangkan interrupt digunakan untuk menangani event eksternal secara real time tanpa mengganggu eksekusi program utama. Yang membuat materi ini berhubungan dengan proyek kami. Dalam proyek ini, fungsi mills berfungsi sebagai timer untuk menghitung interval waktu 100 milidetik atau 0,1 detik yang diperlukan untuk perhitungan PID. Sementara itu, gangguan digunakan untuk memproses sinyal encoder motor, fungsi attach interrupt diatur pada pin 2, dan fungsi count plus menghitung setiap sinyal pulsa encoder secara real time. Dengan menggunakan interrupt ini, microcontroller dapat mengukur perubahan kecepatan motor dengan cepat. Berikut merupakan program yang berhubungan dengan timer dan interrupt yang telah dibuat pada proyek kami. Selanjutnya ada komunikasi serial. Komunikasi serial ini digunakan untuk mengirimkan data dari microcontroller ke perangkat lain, seperti komputer, untuk debugging. Topik ini terkait dengan proyek kami. Data penting seperti set point, kecepatan aktual, kesalahan, dan nilai PID ditunjukkan di serial monitor dalam proyek ini dengan menggunakan fungsi serial print yang memudahkan analisis performa sistem selama pengujian menggunakan UART pada terminal receiver dan transmitter. Selain itu, komunikasi serial memastikan bahwa algoritma PID bekerja dengan benar. Masing-masing jenis komunikasi serial memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada proyek ini, kami menggunakan komunikasi serial I2C untuk mengakses LCD 16x2 yang terhubung pada pin SDA dan STL minimum system dengan menggunakan library Liquid Crystal I2C, sehingga dapat membuat tampilan menu dan monitoring FPM aktual pada LCD. Berikut merupakan penggunaan program yang kami buat. Di sini saya akan memberikan memberi materi apa-apa saja yang telah saya dapat di perkuliahan semester 3 ini. Untuk materi yang pertama di sini ada instrumentasi industri. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah saya dapat di semester 3 ini, lalu akan saya korelasikan materi-materi tersebut dengan proyek yang telah dibuat, yaitu sistem kontrol sederhana. Untuk materi-materinya sendiri, yang pertama ada pendahuluan instrumentasi industri, kedua klasifikasi sensor dan karakteristik sensor, ketiga teknik pengukuran listrik, keempat teknik pengukuran besaran proses, kelima teknik pengukuran berat dan gaya, 6 teknik pengukuran besaran posisi kecepatan dan percepatan, lalu ada prinsip kerja motor sebagai aktuator, prinsip pneumatik dan hidrolik, Piping and Instrumentation Diagram atau PNID, lalu standar-standar pada instrumentasi sinyal transmisi, lalu yang terakhir ada pengisian sinyal analog dan digital. Materi yang pertama yaitu pendahuluan instrumentasi industri. Apa sih instrumentasi industri itu? Instrumentasi industri adalah bidang teknik yang mempelajari pengukuran, pengendalian, dan pengolahan sinyal dalam lingkungan industri. Pengukuran ini dilakukan untuk mengawasi proses industri, mengurangi kegagalan peralatan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keselamatan kerja. Instrumentasi industri sering disebut sebagai seni dan ilmu pengukuran dan pengendalian. Dengan kata lain, instrumentasi adalah ilmu pengetahuan dalam penerapan alat ukur dan sistem pengendalian pada suatu objek untuk tujuan mengetahui besaran angka variabel suatu proses, serta untuk mengendalikan besaran angka proses supaya berada dalam batas daerah atau pada nilai besaran yang diinginkan. Lalu, untuk materi yang kedua ada klasifikasi sensor dan karakteristik sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam variabel fisika atau kimiawi.
Secara konsep, sensor adalah perangkat yang berfungsi sebagai konverter dari efek non-elektrik seperti efek fisika dan kimia menjadi sinyal listrik. Seringkali diperlukan beberapa langkah untuk melakukan transformasi variabel fisika dengan satuan yang berbeda sebelum sinyal keluaran dengan satuan listrik dapat dihasilkan. Langkah-langkah ini melibatkan perubahan dalam jenis energi atau sifat fisik bahan, di mana ada bagian terakhir ataupun output harus menghasilkan sinyal listrik ke format yang diinginkan. Berdasarkan proses perubahan sinyal, ada dua jenis sensor, yaitu langsung dan kompleks. Sensor langsung dapat secara langsung mengubah simulasi non-elektrik menjadi sinyal keluaran listrik. Sedangkan sinyal kompleks melibatkan banyak rangsangan dan tidak dapat secara langsung mengubahnya menjadi listrik. Jadi diperlukan beberapa langkah untuk mengubahnya menjadi listrik. Klasifikasi sensor dapat dibedakan sesuai dengan aktivitas yang konversi sinyal dari besaran sinyal bukan listrik non-elektrik sinyal value ke besaran sinyal listrik elektrik sinyal value, yaitu sensor aktif dan yang kedua sensor pasif. Apa sih sensor aktif itu? Sensor aktif merupakan suatu sensor yang dapat mengubah langsung dari energi bukan listrik, misalnya energi mekanis, energi cahaya atau energi kimia menjadi energi listrik yang bekerja atas asas pengendalian tenaga. Sensor aktif ini memerlukan bantuan tenaga dari luar. Lalu yang kedua sensor pasif. Sensor pasif dapat mengubah energi bukan listrik seperti energi mekanis, cahaya atau energi kimia menjadi energi listrik. Biasanya sensor pasif ini terdiri dari berbagai elemen sebagai detektor dan piranti yang mengubah energi bukan listrik menjadi energi listrik. Dapat dilihat pada gambar tersebut, contoh-contoh sensornya ada contohnya sensor infrared, temperatur sensor atau termistor, light sensor, ultrasonic sensor untuk mengukur jarak, color sensor, dan lain-lain. Lalu materi yang selanjutnya ada teknik pengukuran listrik. Pengukuran adalah suatu pembandingan antara suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis secara eksperimen dan salah satu besaran yang dianggap sebagai standar. Dalam pengukuran listrik terjadi juga pembandingan. Dalam pembandingan ini digunakan suatu alat bantu, yaitu alat ukur. Alat ukur ini sudah dikalibrasi sehingga dalam pengukuran listrik pun telah terjadi pembandingan. Sebagai contoh, pengukuran tegangan pada jaringan tenaga listrik. Dalam hal ini, tegangan yang akan diukur diperbandingkan dengan penunjukan dari voltmeter. Pada pengukuran listrik dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pengukuran besaran listrik seperti arus, tegangan, daya listrik, dan lain-lain. Lalu ada pengukuran besaran non-listrik seperti suhu, tekanan, dan lain-lain. Dalam melakukannya, pengukuran pertama yang harus diperhatikan yaitu alat serta pengukurannya, alat serta penggunaannya harus dengan baik. Cara dan pelaksanaan pengukuran itu dipilih sedemikian rupa sehingga alat ukur yang ada dapat digunakan dan diperoleh hasil dengan ketelitian seperti yang dikehendaki. Juga cara itu harus semudah mungkin sehingga diperoleh efisiensi setinggi-tingginya. Jika cara pengukuran dan alatnya sudah ditentukan, penggunanya harus dilakukan dengan baik pula. Setiap alat harus diketahui dan diyakini cara kerjanya. Dan harus diketahui pula apakah alat-alat yang akan digunakan dalam keadaan baik dan mempunyai kelas ketelitian sesuai dengan keperluannya. Berikut merupakan contoh-contoh alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran listrik. Ampermeter yang dapat dilihat pada gambar ini. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Terdapat dua jenis ampermeter, yaitu ada ampermeter analog dan ampermeter digital. Lalu yang kedua ada voltmeter. Voltmeter di sini berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Ini gambarnya. Yang ketiga ada ohmmeter. Ohmmeter di sini berfungsi untuk mengukur resistansi atau hambatan listrik. Lalu yang keempat ada wattmeter. Wattmeter digunakan untuk mengukur daya listrik yang digunakan oleh ban.
Lalu yang kelima ada multimeter. Multimeter di sini merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa parameter listrik sekaligus, seperti tegangan, arus, dan resistansi. Lalu materi selanjutnya ada teknik pengukuran besaran proses. Besaran pokok dan turunan diukur dengan menggunakan instrumen yang sesuai dan akurat. Untuk memastikan komunikasi ilmiah yang konsisten, sistem satuan internasional menetapkan satuan pengukuran untuk setiap besaran. Misalnya, panjang diukur dengan penggaris atau mistar yang diukur dalam satuan meter. Besaran turunan dihitung dengan menggunakan persamaan matematis yang menggabungkan besaran pokok. Misalnya, kecepatan dapat dihitung dengan membagi perubahan panjang jarak dengan perubahan waktu. Kemudian hasilnya dihitung dalam satuan meter per detik. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran besaran proses ini meliputi jenis besaran proses, di mana alat harus sesuai dengan parameter yang akan diukur. Misalnya flow meter untuk aliran dan termokapel untuk suhu. Lalu yang kedua, daerah kerja. Daerah kerja ini memastikan alat dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu yang tinggi, tekanan ekstrim, atau lingkungan yang korosif. Ketelitian dan ketepatan. Dalam hal ini, alat ukur harus memiliki akurasi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu ada keandalan. Keandalan, alat yang dipilih harus mudah dipelihara, memiliki masa pakai yang panjang, dan mampu memberikan hasil yang konsisten. Lalu ada teknik pengukuran berat dan gaya. Pengukuran berat atau massa dari bahan-bahan yang padat, cair, atau berbentuk gas dengan menggunakan timbangan neraca disebut sebagai penimbangan. Massa diukur menggunakan alat-alat yang dirancang khusus seperti timbangan badan, yang biasanya digunakan untuk mengukur berat badan manusia, timbangan gantung, di mana alat ini digunakan dengan cara menggantungkan benda pada pengaitnya. Lalu ada neraca. Alat ini sering digunakan di laboratorium untuk mengukur massa dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dan ada timbangan digital. Timbangan ini memberikan hasil pengukuran secara digital dengan akurasi yang tinggi dan pembacaan yang mudah. Pemahaman tentang konversi satuan berat sangat penting untuk memastikan pengukuran yang konsisten. Berikut contoh beberapa konversi yang umum digunakan, dapat dilihat di sini. Pengukuran gaya. Pengukuran gaya adalah proses menentukan besaran gaya yang diberikan pada suatu objek. Gaya dapat berupa gaya gravitasi, gaya tekan, gaya gesek, dan lain-lain. Proses pengukuran gaya dilakukan dengan menggunakan alat ukur gaya seperti neraca gaya atau gaya meter. Alat ukur gaya digunakan untuk menentukan besarnya gaya yang diberikan pada suatu objek. Neraca gaya adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya gravitasi, sedangkan gaya meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya tekan, tarik, dan gaya gesek. Alat ukur gaya digunakan untuk mengukur gaya dan objek yang akan diukur harus dalam keadaan stabil sebelum pengukuran. Pengukuran gaya dilakukan dengan menarik atau menekan objek yang akan diukur dengan gaya yang konstan dan hasilnya ditampilkan pada alat ukur gaya. Alat ukur gaya memiliki skala yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Hasilnya dapat dicatat dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada materi teknik pengukuran besaran posisi, kecepatan, dan percepatan. Berbagai aplikasi industri, berbagai jenis sensor digunakan untuk mengukur posisi, kecepatan, dan percepatan. Encoder optik atau magnetik memberikan informasi posisi baik secara absolut maupun incremental. Di sisi lain, potensiometer linear atau rotasional bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi untuk mendeteksi posisi. Sebaliknya, LVDT menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengukur posisi linear dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pemantauan level, pengoperasian sistem robotik, dan pengendalian aktuator adalah semua contoh pengaplikasiannya. Perangkat seperti tachometer, sensor Doppler, dan encoder incremental digunakan untuk mengukur kecepatan. Tachometer
digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi mesin atau motor, sementara sensor Doppler mendeteksi kecepatan fluida atau partikel. Dengan memanfaatkan perubahan frekuensi gelombang, sensor ini biasa digunakan oleh sistem konveyor. Dapat dilihat gambar yang ada di kiri saya di sini merupakan contoh tensiometer dan yang kanan adalah sensor Doppler. Selanjutnya, alat seperti giroskop dan akselerometer menjadi pilihan utama untuk mengukur percepatan. Akselerometer yang bekerja dengan prinsip piezoelektrik, piezoresistif, atau kapasitif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan percepatan linear yang disebabkan oleh gaya inersia. Dalam bidang seperti pengawasan getaran mesin dan analisis struktur, sensor ini sangat penting. Dengan menggabungkan data dari sensor posisi, kecepatan, dan percepatan memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap dinamika sistem untuk keperluan kontrol. Materi yang selanjutnya, prinsip kerja motor sebagai aktuator. Dalam teknologi dan rekayasa, aktuator merujuk pada perangkat atau sistem yang bertanggung jawab untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu proses atau mekanisme. Dengan kata lain, aktuator berfungsi sebagai pengubah energi yang diterimanya menjadi getaran fisik yang diinginkan. Bergantung pada fungsi dan jenis sistem yang akan dikendalikan, aktuator dapat berupa perangkat hidrolik, pneumatik, elektromagnetik, atau bahkan kombinasi dari semua teknologi tersebut. Contohnya dari aktuator sendiri sini yaitu motor DC. Prinsip kerja motor DC adalah suatu kumparan jangkar terdiri dari belitan dan terletak di antara kutub-kutub magnet. Jika kumparan dilalui arus, maka pada kedua sisi kumparan bekerja gaya Lorentz, di mana gaya jatuh pada telapak tangan, jari-jari yang direntangkan menunjukkan arus, dan ibu jari yang direntangkan menunjukkan arah gaya. Dapat dilihat di sini merupakan contoh dari penggunaan kaidah tangan kanan untuk penggunaan gaya Lorentz. Kedua gaya yang timbul merupakan sebuah kopel. Kopel yang dibangkitkan pada kumparan sangat tidak teratur karena kopel itu berayun antara nilai maksimum dan nilai nol. Untuk mendapatkan kopel yang relatif sama dan sama besar, dibagi sejumlah besar kumparan di sekeliling jangkar. Kumparan-kumparan itu dihubungkan dengan lamel tersendiri pada komutator sehingga motor DC tidak berbeda dengan motor atau generator AC. Materi yang selanjutnya ada prinsip pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik bekerja dengan mengubah energi udara bertekanan menjadi energi gerak. Ini termasuk gerak translasi melalui silinder pneumatik dan gerak rotasi pada motor pneumatik. Proses pembuatan udara bertekanan dimulai dengan kompresor mengisap udara luar dengan tekanan 1 atm atau 1 atmosfer, lalu ditampung pada tangki udara. Setelah tekanan udara meningkat, udara dialirkan ke aktuator seperti silinder pneumatik atau motor pneumatik melalui katup-katup. Sistem yang menggunakan fluida cair untuk penerusan daya dikenal sebagai sistem hidrolik. Jenis fluida yang sering digunakan adalah minyak mineral. Sifat bahwa zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi menyesuaikan dengan tempatnya merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem hidrolik. Berikut merupakan 3 rumus yang biasa digunakan dalam prinsip kerja sistem pneumatik. Yang pertama ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Pascal. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya pada suhu konstan. Artinya, jika tekanan gas meningkat, volumenya akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rumus dari hukum Boyle sendiri yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan awal atau keadaan 1, P2 tekanan gas pada keadaan 2, dan V1 adalah volume gas pada keadaan pertama, V2 volume gas pada keadaan yang kedua. Di mana tekanan di sini satuannya yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal.
dan volume di sini meter kubik. Lalu ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan hukum eksperimental gas yang menjelaskan bagaimana cenderung memuai ketika dipanaskan. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan gas pada sampel gas kering dijaga konstan, suhu Kelvin dan volumenya berbanding lurus. Artinya, jika suhu meningkat, maka volumenya juga meningkat selama tekanannya tetap. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumus dari hukum Charles sendiri yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V di sini merupakan volume dan T di sini yaitu suhu dalam satuan Kelvin. Lalu ada hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada sebuah fluida akan merambat dengan sama kuatnya ke bagian fluida tersebut. Dalam konteks pneumatik, hal ini berarti tekanan udara yang diciptakan di satu bagian sistem akan merambat ke seluruh sistem. Selanjutnya akan memungkinkan pergerakan komponen-komponen yang saling terhubung di dalam sistem. Rumus dari hukum Pascal sendiri yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F di sini merupakan gaya dan A merupakan luas penampang. Lalu ada Piping and Instrumentation Diagram atau PNID, adalah gambar atau skema proses industri yang menunjukkan pipaan dari alur proses bersama dengan peralatan dan instrumentasi yang terinstal. PNID menggunakan simbol khusus untuk menunjukkan hubungan antara peralatan, sensor, dan katup pada sistem kontrol. Simbol-simbol ini dapat menggambarkan controller, sensor, dan aktuator yang hampir semua diagram sistem menggunakannya. Dapat dilihat di gambar kanan saya di sini contoh dari PNID. PNID memiliki berbagai fungsi penting dalam siklus hidup fasilitas, diantaranya desain sistem, di mana PNID digunakan dalam perencanaan dan desain sistem pipa serta instrumen yang dibutuhkan dalam proses. Kedua, dokumentasi. PNID berfungsi sebagai dokumentasi utama yang menyediakan informasi lengkap untuk pemeliharaan dan modifikasi sistem. Lalu ada analisis keamanan, di mana PNID digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan bahwa semua aspek keselamatan telah diperhitungkan dengan baik. Lalu ada panduan operasional, di mana PNID memberikan informasi dasar tentang cara kerja sistem. Selanjutnya ada standar-standar pada instrumentasi sinyal transmisi. Sinyal elektronik analog adalah arus atau tegangan yang setara dengan nilai pengukuran atau kuantitas pengendalian. Walaupun struktur internal dan desain instrumen sebagian besar digital, instrumental sering digolongkan sebagai analog karena menggunakan sinyal analog standar untuk mengkomunikasikan informasi. Jenis sinyal transmisi industri yang paling umum digunakan adalah 4-20 mA. Ini adalah sinyal analog standar yang menunjukkan arus listrik yang digunakan untuk mewakili sinyal perintah atau pengukuran. Lalu ada pengondisian sinyal analog dan digital. Pengondisian sinyal analog. Sinyal mengubah sinyal menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk berinteraksi dengan komponen lain dalam proses kontrol. Dalam hal ini, kondisi sinyal analog dan digital berbeda. Pengkondisi sinyal analog sangat penting karena dapat mengubah keluaran sensor untuk berinteraksi dengan komponen lain dalam proses kontrol. Pada persamaan efek pengkondisi sinyal, persamaan fungsi transfer, persamaan ini menjelaskan bagaimana pengkondisi sinyal mempengaruhi sinyal masukan. Pengubah digital ke analog atau DAC dan pengubah analog ke digital ADC adalah dua proses penting yang berkaitan dengan sinyal analog dan digital. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisa korelasi instrumentasi industri dengan proyek yang berjudul Sistem Kontrol Sederhana. Terdapat 4 korelasi di sini, yaitu penggunaan encoder, lalu ada sensor infrared, penggunaan tachyometer, serta prinsip kerja motor sebagai aktuator. Encoder berkorelasi pada proyek sistem kontrol sederhana ini karena digunakan pada motor DC. Encoder adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah gerakan atau posisi fisik menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh sistem komputer atau kontrol. Fungsi encoder adalah untuk memberikan umpan balik yang akurat tentang posisi, perubahan posisi, atau kecepatan suatu objek pada sistem kontrol.
Dengan mengonversi gerakan fisik menjadi sinyal digital, perangkat ini memungkinkan sistem untuk memantau dan mengatur pergerakan objek dengan presisi yang tinggi. Umpan balik yang diberikan oleh perangkat memungkinkan sistem untuk mengukur dan menjaga posisi yang diinginkan, mengatur kecepatan, serta mendeteksi perubahan posisi secara real time. Encoder Hall pada motor DC bekerja berdasarkan prinsip efek Hall yang memanfaatkan medan magnet untuk mendeteksi pergerakan rotor. Pada bagian rotor motor terdapat magnet permanen yang menghasilkan medan magnet, sementara sensor Hall ditempatkan di bagian stator atau modul encoder. Ketika rotor berputar, medan magnet dari magnet permanen ini bergerak melintasi sensor Hall yang mendeteksi perubahan medan magnet tersebut. Berdasarkan efek Hall, sensor menghasilkan tegangan listrik berupa sinyal digital yang mempresentasikan posisi rotor. Sinyal ini kemudian diubah menjadi pulsa listrik di mana jumlah pulsa per rotasi atau PPR menunjukkan posisi dan kecepatan putaran rotor. Dapat dilihat pada gambar di sini merupakan contoh dari encoder yang terdapat pada motor DC. Selanjutnya adalah sensor infrared. Sensor infrared berkorelasi pada proyek sistem kontrol sederhana ini karena digunakan untuk mendeteksi kecepatan motor AC. Sensor infrared adalah perangkat elektronik yang mendeteksi radiasi infrared yang mengenainya. Sensor infrared terdiri dari dua bagian, yaitu rangkaian pemancar dan rangkaian penerima. Secara kolektif, rangkaian ini dikenal sebagai photocoupler atau optocoupler. Pemancarnya sendiri adalah LED infrared dan detektornya adalah fotodioda infrared. Fotodioda infrared peka terhadap cahaya infrared yang dipancarkan oleh LED infrared. Resistansi dan tegangan yang keluar dari fotodioda berubah sebanding dengan cahaya infrared yang diterima. Uh, itu merupakan prinsip kerja dari sensor infrared. Sensor infrared pada motor AC yang digunakan dengan penanda akrilik putih pada rotor bekerja berdasarkan prinsip refleksi cahaya. LED inframerah memancarkan sinar ke rotor dan ketika sinar ini mengenai akrilik putih yang memiliki sifat reflektivitas yang tinggi, sinar akan dipantulkan kembali ke fotodetektor dalam sensor. Fotodetektor selanjutnya akan menangkap sinyal pantulan ini dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh microcontroller atau modul kontrol untuk menghasilkan data berupa pulsa. Pulsa tersebut lalu dihitung dalam satuan waktu untuk menentukan kecepatan putaran motor atau RPM menggunakan persamaan yang memperhitungkan jumlah penanda pada rotor. Mengapa kami menggunakan akrilik putih? Akrilik putih di sini dipilih karena memiliki kontras tinggi terhadap area rotor lainnya, memastikan pendeteksian sinyal inframerah yang akurat. Sistem ini memungkinkan pengukuran kecepatan motor membantu dalam pengaturan frekuensi keluaran inverter dan digunakan sebagai bagian dari sistem kontrol tertutup. Berikut penggunaan sensor infrared dalam proyek kami. Di situ dapat dilihat. Selanjutnya ada penggunaan tachometer. Pada proyek sistem kontrol sederhana kami, tachometer digunakan untuk mengukur RPM pada motor AC dan juga motor DC untuk memastikan RPM secara faktual. Tachometer adalah alat untuk mengukur kecepatan putaran dari piringan atau rotasi poros motor dan mesin berputar. Berdasarkan pengukurannya, tachometer dibagi menjadi dua jenis, yaitu tachometer kontak dan tachometer non-kontak. Di mana tachometer kontak adalah jenis tachometer yang dapat melakukan pengukuran melalui kontak langsung dengan permukaan yang bergerak. Sedangkan tachometer non-kontak adalah jenis tachometer yang digunakan untuk mengukur dari jarak jauh menggunakan bekas cahaya inframerah. Cara kerja tachometer kontak sendiri yaitu ketika roda tachometer diletakkan pada poros berjalan, roda akan berputar dengan kecepatan yang sama ketika bersentuhan dengan poros atau cakram yang berputar. Poros tersebut akan menghasilkan menggerakkan roda untuk menghasilkan pulsa. Pulsa ini kemudian dibaca oleh tachometer dan dihitung dalam putaran per menit. Sedangkan tachometer non kontak sendiri, cara kerjanya yaitu ketika bahan reflektif ditempelkan pada komponen yang berputar, tachometer akan memancarkan seberkas cahaya inframerah yang diarahkan ke target reflektif.
ketika sinar cahaya mengenai target, sinar dipantulkan kembali ke sensor cahaya yang ditempatkan di dalam tachometer. Jika komponen berputar dengan baik, tachometer akan menghitung berapa kali alat ini menerima sinyal pantul yang memberikan pembacaan dalam RPM. Berikut penggunaan tachometer dalam proyek kami, di mana kami mengukur RPM motor AC menggunakan tachometer. Dapat dilihat dari hasil pengukuran yang dilakukan tachometer tersebut, bahwasannya kecepatan putaran motor sesuai dengan yang terlihat pada LCD. Selanjutnya ada analisa korelasi prinsip kerja motor sebagai aktuator, di mana motor DC RS370 dan motor AC induksi AJL71L4 memiliki korelasi kuat dengan prinsip kerja motor sebagai aktuator, karena keduanya berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam berbagai aplikasi industri dan teknik. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Dua bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya kerangka magnet, poles atau kutub motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, lalu ada komutator, dan brush atau kuas sikat arah. Pada prinsipnya motor listrik DC di sini menggunakan fenomena elektromagnetik untuk bergerak. Ketika arus listrik diberi kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Saat ini karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan bertemu dengan kutub utara, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan, dan kutub selatan menjadi kutub utara. Pada saat ini arus yang mengalir kumparan akan dibalik dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Sekian, terima kasih. Itu saja materi dan analisa korelasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.